Ya, rekan-rekan bisa hadir pada siang menjelang sore pada hari ini. Sengaja kami mengundang supaya berita-berita mengenai Pilkada Ogan Ilir ini tidak simpang siur. Ya, kami juga sengaja agak menahan komentar-komentar terhadap keputusan KPU karena menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Artinya kita juga ingin Pilkada OI ini tetap damai, tenang, ya, tidak ada gejolak apapun. Nah, kita berkenaan dengan keputusan KPU yang membatalkan pasangan calon, ya, pasangan calon nomor urut 2, itu perlu kami jelaskan bahwa apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu itu menurut hemat kami, ya, tim advokasi paslon nomor 1 sudah benar karena untuk menciptakan pemilu pilkada di Ogan Ilir yang fairness, ya, yang demokratis. Karena apa yang dilakukan oleh calon Bupati Petahana ini sebenarnya telah menciderai, ya, demokrasi yang akan dilaksanakan di Ogan Ilir. Nah, maka dari itu kami berkepentingan untuk menjelaskan kepada kawan-kawan wartawan apa sebenarnya yang terjadi, ya. Karena kan selama ini terkesan berita bahwa yang muncul cuma ada keputusan berdasarkan rekomendasi. Padahal yang terjadi lebih dari itu, yang mungkin kawan-kawan Bawaslu itu tidak pada kewenangannya untuk membuka hasil pemeriksaannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon petahana nomor urut 2. Nah, ini kami beberkan, ya. Yang pertama, itu ada 3 hal sebenarnya yang akan kami uraikan. Yang pertama itu menggunakan program tanggap darurat bencana COVID-19 untuk mensosialisasikan pencalonannya, ya. Nah, apa-apa yang sudah dilakukan itu tertera di sini, ya. Misalnya yang pertama dia menggunakan program pemerintah tanggap darurat bencana berupa logistik sembako untuk masyarakat OI dengan cara membagi-bagikan beras, ya. Nah, pertanyaannya kemudian salah atau tidak? Tidak, ya. Artinya itu memang ada program nasional membagi-bagikan beras COVID. Tapi persoalannya adalah di karung beras itu ditempel foto Bupati Petahana, ya. Ditempel foto Bupati Petahana. Jadi menurut kami program tanggap COVID-19 itu telah ditunggangi untuk kepentingan politik pencalonan, ya. Untuk itulah ini jadi salah satu laporan kami di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, ya. Nah, kemudian apakah beras ini sekedar terbagi-bagi saja? Tidak. Ini direncanakan secara sistematis dan terorganisir, ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ya, dari program-program ini dimulai dari surat-surat, ya, surat Dinsos, Pemkab, ya, permohonan persiapan bantuan logistik, kemudian kegiatan pengadaan itu sesuai dengan kegiatan-kegiatan pengadaan yang ada di pemerintah kabupaten, ya. Program kegiatan telah melalui surat keputusan Bupati. Penggunaan program itu bantuan sembako, ya, secara sistematis dan masif sebagai alat sosialisasi itu terbukti, ya, dengan salah satu video, ya, yang sudah viral juga di media sosial. Yang ada di dalam video itu salah satu diduga camat itu mensosialisasikan untuk bioperiode. Nah, jadi kalau kita lihat alat-alat bukti yang kami hadirkan di Bawaslu itu adalah alat-alat bukti yang tidak bisa dielakkan lagi, ya, karena alat bukti itu terbukti, alat-alat bukti itu sudah disistematis, ya, terstruktur untuk mensosialisasikan beras sembako itu. Nah, berita misalnya di angka 7, ya, pelaksanaan pembagian sembako di 241 itu juga diberitakan di website Pemkab Ogan Ilir sebenarnya. Artinya dia juga mengakui bahwa telah membagi-bagikan beras itu di 241 desa. Nah, ini hal-hal ini yang kami hadirkan di Bawaslu berupa pelaporan, ya. Di angka 8 itu jelas, itu ada video berdurasi 1 menit 12 detik
ya, yang mana pada detik ke-47 dan 52 seorang diduga salah satu pejabat penerima sembako bicara bahwa bagus ya, amin, harus 2 periode Bu, amin, baik, terima kasih Bu, ya, dengan karung yang bergambar paslon petahana, ya. Ini juga sudah diberitakan oleh Kompas.com. Terus tindakan program itu juga divalidasi. Jadi gini, divalidasi maksud saya gini, bahwa program itu sudah direncanakan sedemikian rupa, kemudian dicek lewat survei, gitu loh. Dicek lewat survei yang dilaksanakan LSI, survei itu. Nah, di dokumen survei itu kita temukan di halaman 23 ya, halaman 23 paragraf 1 itu disebutkan untuk isu bantuan sosial COVID, respon masyarakat Kabupaten Ogan Ilir positif terhadap Ilyas Panji sebanyak 93%. Masyarakat mengetahui adanya program bansos. Bupati ada sebesar 88% masyarakat menerima serta merasa bermanfaat. Kemudian di paragraf keduanya sebanyak 71% masyarakat mengetahui jika bansos tersebut ada tanda butuh bupati. Ya, artinya program ini memang direncanakan ya untuk mensosialisasikan, kemudian di cross check lewat survei. Nah, itu dia menjadi sempurna. Menjadi sempurna bahwa memang program COVID ini ditunggangi untuk pencalonannya. Nah, isu kedua ya, itu isu pertama tuh yang sudah kalau menurut kami terbukti sempurna. Terbukti sempurna bahwa dia menggunakan program. Isu kedua adalah menggunakan kegiatan kedinasan. Ya. Menggunakan kegiatan kedinasan pelantikan pengurus Karang Taruna untuk mensosialisasikan pencalonan, gitu ya. Nah, jadi kami temukan ada jadwal pelantikan Karang Taruna di 16 kecamatan, jadwal itu. Nah, di masing-masing kecamatan itu kami cross check, ya, itu menyertakan calon wakil di situ. Padahal pelantikan Karang Taruna itu Bupati Petahana bertindak sebagai kepala daerah waktu itu, sebagai bupati. Buktinya apa? Dia menggunakan mobil dinas BK1, ya. Kemudian kegiatan Karang Taruna itu juga dibiayai oleh Pemkab per titiknya. Nah, di situ dia mensosialisasikan wakilnya. Itu kami dapat dengan video, ya, berdurasi 9 menit 30 detik. Yang mana pada menit ke-2.02 detik itu calon bupati mengatakan begini, ya. Dan yang terakhir sangat spesial bagi saya, Bapak Insinyur Endang, tepuk tangan. Inilah calon pendamping saya dan insya Allah akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir tahun ke depan sebagai wakil bupati. Jelas, artinya kegiatan ini ditunggangi untuk mensosialisasikan, ya, pasangan calon yang ada. Nah, oke. Artinya ada 2 isu utama, ya, program dan kegiatan yang ditunggangi untuk mensosialisasikan pasangan calon petahana. Sekarang pertanyaannya, itu yang dilanggar apa? Ya, nah, yang dilanggar di bagian 3 kita jelaskan. Kegiatan-kegiatan itu yang pertama melanggar pasal 71 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016. Nah, disebutkan di situ bahwa gubernur atau wali kota, bupati, wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan. Nah, program dan kegiatan itu terjadi mulai dari Juli Agustus, ya. Juli Agustus itu sudah terjadi sebelum penetapan. Artinya sudah masuk 6 bulan sebelum penetapan. Ya. Nah, kemudian di ayat 5 dijelaskan dalam hal gubernur, wakil kota selaku petahana. Artinya ini kalau dilakukan oleh calon bupati petahana, artinya dia mencalonkan diri di daerah itu, dia melakukan itu, maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita lihat bahwa KPU Ogan Ilir itu dalam rangka menegakkan hukum. Ya. Jadi jangan dibalik bahwa flying victim, bahwa itu dizolimi, tidak. Yang menzolimi itu adalah yang menggunakan dana Pemkab untuk kepentingannya, itu yang zolim, ya, yang menzolimi nilai-nilai demokrasi di Ogan Ilir sebenarnya. Nah, kemudian pelanggaran itu terjadi juga di pasal 89 Peraturan KPU RI, ya, nomor 1 2020, petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika, nah, itu ya, jika melakukan penggantian, oke, kita tidak masuk ke isu penggantian, masuk ke B, menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dia, ya. Nah,
dari situ sebenarnya kami pengen kawan-kawan melihat ini secara jernih, bahwa bukti-bukti itu sudah disalurkan di Bawaslu, Bawaslu sudah memutuskan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Ogan Ilir. Artinya tidak ada yang menzolimi dalam hal ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang jurdil, ya, pemilu yang fairness. Karena kalau tidak dibatalkan, maka pemilu menjadi tidak fairness. Karena ada salah satu calon itu yang menggunakan fasilitas negara, ya, 6 bulan sebelum penetapan. Maka dari itu menurut kami, surat keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir nomor 263 HK 03.KPT 1610 KPU Kabupaten 10/2020 tentang pembatalan pasangan calon itu telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Ya, artinya tidak ada zalim-zalimin ini. Ini sekedar penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada. Nah, adapun film-film yang kami maksudkan itu bisa teman-teman sudah kami upload di YouTube, ya. Ini ada di YouTube. Ini anunya, alat-alat bukti yang kami beberkan, ya, bisa dilihat di sini. Ini jadwal, ya. Ini video bisa kita saksikan bersama. Ada Anika, sebelahnya ini mewakili kasusnya Pak Ahmad, Mas Ari, Kamal Bidang, dan yang terakhir ini sangat spesial bagi saya, Bapak Insinyur Endang Asrama. Inilah calon pendamping saya dan insya Allah akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun ke depan sebagai wakil bupati. Terima kasih banyak. Oke ya, itu kan kelihatan ya. Artinya program itu digunakan untuk mensosialisasikan wakil bupatinya, ya. Kemudian Pak Endang ini seorang insinyur teknik. Kalau beliau ahli di pembangunan gedung, jalan, dan jembatan dan perjalanan, beliau sangat ahli. Ya, terima kasih. Pelantikan Kartaruna, ini film bahwa dia hadir dengan mobil dinas, ya, artinya menggunakan, artinya ini acara kedinasan. Karena kalau bukan acara kedinasan dia nggak begini, ya. Malahan calon wakil bupati itu udah datang juga. Kapasitasnya apa gitu kan? Pertanyaannya. Foto-foto, ya, jelas bahwa dia mengikut sertakan di beberapa tempat, ya, yang kita dapat alat buktinya bahwa calon wakil bupati itu juga ikut. Malahan waktu itu belum calon wakil bupati, masih bacalon, ya, bakal calon. Tapi kan dia kena di pasal 6 bulan sebelum, ya, 6 sebelum penetapan. Oke, gimana? Ini alat bukti sosialisasi pencalonan menggunakan kegiatan bukan yang beras. Ini beras, ya. Nah, ini alat-alat bukti yang kita dapatkan nih, ya, surat. Bupati kami ada support. Bagus ya, terus Bu. Bapak Bupati Hadi Alias harus Oh, bagus ya. Amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih Bu ya. Ini juga silakan dinikmati untuk meringankan beban Pak Kadis kalau ada monggo. Sudah terima kasih Pak Kapolsek, Pak Dinsas. Itu ya, jadi
Jadi karung berasnya juga kami dapatkan. Itu sudah ada di Bawaslu ya. Karung-karung beras yang ditempel pasangan calon, dan ada satu beras yang memang masih berisi beras ya. Barangkali Saudara Firdaus ingin menambahkan sebagai koordinator pelaporan ya. Ya. Sudah jelas saya rasa tadi. Itu surveinya ini. Teman-teman lihat ya, ini hasil survei di halaman 23 ya. Di halaman 23. Saya jawab ya. Yang pertama, kalau isu di Mahkamah Agung itu berkenaan dengan pasal 135. Buka ya, kita buka sama-sama nih. Kita lihat sama-sama. Pasal 135 itu, 135A itu di Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa SK pembatalan ya pelanggaran administrasi pemilu sebagai masuk dalam pasal 73 merupakan pelanggaran terjadi secara pelanggaran secara struktur dan sistematis ya, TSS. Nah, di ayat di ayat 7 ya, di ayat 6, pasangan calon dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Itu ya, itu kita pegang. Tapi di pasal 135A ini jelas mana yang bisa pembatalan yang bisa diajukan di Mahkamah Agung. Itu merefer ke pasal 73 ayat 2. Nah ini ya, 73 ayat 2. Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud 73 ayat 2. Nah kita buka 73 ayat 2. Kita lihat sama-sama. Yang kita 71 Pak. Itu ya, saya nggak bilang salah kawat dan lain-lain. Terus Dia merujuk 73 ayat 2 yang bisa langsung ke MA itu pembatalan. Nah 73 ayat 2 itu calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 itu dilarang menjanjikan, money politik. Ya, artinya pasal 135 yang membolehkan keputusan pembatalan paslon itu diajukan ke MA itu khusus untuk pasal 73. Money politik. Money politik. Ini pasalnya nih, saya buka. Kalau kita 71 beda. Pasal 71. Nah, kalau kita ini ya, pasal 71. Saya tidak bilang itu salah, enggak ya, jangan sampai kita tidak mengomentari hasil dari teman sejawat. Kalau dalam advokat itu teman sejawat. Ya, tapi faktanya begitu. Nah, sekarang masuk ke ada salah satu pengamat ahli hukum bilang bahwa itu sudah kadaluarsa. Ya. Gini. Ya, ketika itu terjadi bulan Juli, itu masing-masing pihak bukan sebagai pasangan calon. Ingat. Ya. Bupati Petahana bukan pasangan calon. Ya, wakilnya juga bukan pasangan. Dia pasangan calon sejak tanggal 23 September. Nah, itu. Itu kenapa kami melaporkan sejak diketahui tanggal 23 ke sini. Ya. Nah, tidak kadaluarsa. Karena kalau kita laporkan di bulan Juli Agustus, nggak ada gunanya. Siapa yang dilaporkan? Kan itu pasal khusus untuk calon bupati petahana, ya kan? Bukan bupati yang berkuasa. Itu loh. Kalau ternyata kemarin bupati itu tidak mencalonkan diri, nggak masalah pasal ini. Hapus. Tapi ketika dia mencalonkan diri, ditetapkan oleh KPU tanggal 23, pasal itu berlaku. Gitu ya. Jadi saya tidak mengomentari ahli hukum itu, tapi dia mungkin tidak detail saja membaca pasalnya. Ya. Kalau kesimpulannya artinya tidak ada kadaluarsa, tidak ada kadaluarsa. Betul, tidak kadaluarsa karena pasal pelaporan yang ada di peraturan KPU itu sejak peristiwa terjadi atau sejak diketahui. Nah, itu loh. Jadi bisa berdasarkan peristiwa, bisa berdasarkan sejak diketahui. Ya, paham ya? Jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang ada lagi. Satu lagi. Ya. Ini terkait pasca pelaporan tim advokasi ke Bawaslu RI. Karena setelah itu datang juga komisioner Bawaslu pusat beberapa hari kemudian.
Dan kawan-kawan sempat bertanya terkait dengan masa jeda. Jadi kawan sempat bertanya, bukan kami yang bertanya, dia yang menjelaskan. Jadi komisioner tersebut menjelaskan terkait pada saat penghentian itu loh. Jadi kan waktu itu ada penghentian karena COVID, itu dihentikan. Kalau nggak salah penundaan, ya ada berapa bulan itu ya. Nah, kalau menurut Bawaslu provinsi itu masih debatable. Bawaslu pusat itu debatable. Apakah itu akan dihitung atau tidak? Nah, pertanyaannya itu 6 bulan yang kita ini sudah dipastikan masuk dari bulan berapa ke bulan berapa, dari 23 ya September. Dari 20 ke belakangnya ke berapa itu menentukan juga itu. Oke, itu saya jawab. Justru kalau kita asumsinya sebelum perpanjangan tambah monoho. Karena sebelum itu di Desember dia memberhentikan kabak hukum. Enggak Kang kawan? Yogi. Di bulan Desember 2019 dia memberhentikan kabak hukum. Lebih masuk lagi tuh. Kalau asumsinya sebelum penundaan. Gitu ya. Jadi masuk semua. Kalau pakai sebelum penundaan dia berhentiin kabak hukum tuh. Anda benar kan? Kalau kita pakai setelah penundaan, tambah banyak tuh. Ya. Terus terang kenapa kita tidak masukkan penggantian sekda, karena diduga itu ada izin menteri. Oke? Secara aturan juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kewenangan program dan kegiatan lain hal. Nah, maksud saya gini, bukan soal sekdanya, tapi pembagian ini bantuan ini jeda itu tuh masuk dihitung tidak? Misalkan gini, makanya saya mau bersama jika pembantuan itu diberikan sebelum jeda dan sesudah jeda, itu artinya kena. Tapi jika bantuan itu diberikan antara jeda, jadi diberikan misalnya jedanya 1 September sampai 30 September, ini jedahnya kan misalnya, sementara bantuan itu dibagikan 2 September, 29 September, nah itu apakah itu bisa dikategorikan kena atau tidak? Karena waktu itu sudah jeda kan, makanya dibilang debatable-nya itu. Jadi hitungannya gini, 23 September, jadi hitungan pasalnya di 71. 6 bulan sebelum penetapan. Iya, betul. 6 bulan sebelum penetapan, gitu ya. Gubernur, wakil gubernur, wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat. Gubernur dalam program merugikan salah satu paslon sendiri dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Bayangin. Februari saja ya. Enggak. 6 bulan ya, 1 tahun jatuhnya. 1 tahun jatuhnya. Di Januari. 6 bulan sebelum. Jadi kalau dia setelah pemilihan misalnya, ya katakanlah setelah pemilihan nih, masih kena juga tuh. Karena ini kan bahasanya kan penetapan pasangan calon terpilih. 6 bulan. 6 bulan. Jadi kena semua. Ya. Depan belakang. Sebenarnya. Jadi kawan-kawan kami udah betul. Sebenarnya nggak ada debatable-nya itu, karena bunyinya ini kan kita nggak kelihatan. Ya 3 ya. Benar ya? Penetapan sampai dengan 6 bulan sebelum penetapan calon terpilih. Jadi detail. Jadi kadang-kadang memang ya saya maklumi lah kan, kalau saya nggak mau kalau komentar-komentar yang terlalu cepat itu kadang-kadang ya itu tadi. Gak detail ya? Gak dalam. Nah, ada yang nanya nggak? Kalau yang ke beton gimana? Nah, itu yang penting sebenarnya. Boleh. Oke, buka aturan hukumnya. Kita buka aturan hukum. Jadi ini bukan opini saya, ya. Aturan hukum di 154. Dia melanggar pasal 73, dia merefer ke 135A. 135A bilang kalau pembatalan pasangan calon maka dia bisa langsung ke Mahkamah Agung. Pertanyaannya kemudian, kalau punya dia itu kemana? Kan gitu? Ya kan? Ke Bawaslu. 3 hari ini udah selesai. Bukan ke Pedeton menurut kami. Ke Bawaslu, bahwa kemudian Bawaslu tidak meregister karena terjadi konflik of interest kan? Karena Bawaslu menguji rekomendasinya sendiri baru ke Pedeton. Tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Kita nggak tahu. Artinya aturan hukumnya bilang begitu. Jadi inkrah berarti. Ya. Nah ini ya. Lihat di ayat 2. Kelihatan ya? Buka ya. Peradilan tata usaha dalam menerima, meriksa, mengadili, memutus sengketa tata usaha negara pemilihan menggunakan hukum acara tata usaha kecuali ditentukan dalam undang-undang lain. Yang setelah Bawaslu di ayat berapa ya? 154 ya.
Itu yang perlu. Nah, di 154 ayat 2, coba kita sama-sama baca nih. Pengajuan gugatan dan sengketa tata usaha negara pemilihan ke pengadilan tata usaha negara yang tinggi setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu telah dilakukan. Nah, ya enggak? Jadi saya nggak bilang bahwa saya mengkritisi upaya tim hukum, enggak. Baik sah hukumnya gitu, aturannya ngomong gitu. Jadi dapat disimpulkan. Nggak disimpulkan, saya nggak mau simpulkan. Pasal 2 tereliminasi dengan tidak mengikuti prosedur itu. Nggak bisa begitu, hukum nggak bisa begitu ya. Jadi gini, bahwa kemudian saya luruskan juga nih, bahwa kemudian Mahkamah Agung menerima, ya, memang nggak boleh ditolak. Itu azas peradilan. Permohonan gugatan itu nggak boleh ditolak, harus diterima, baru diperiksa. Kalau dia nggak memenuhi aturan hukum, diputus, tidak memenuhi. Jadi itu. Berapa hari Bang itu Bang? Kalau nggak salah 15 hari. 15 hari. 15 hari dari 15 hari maksimal. Artinya kalau 3 hari, 4 hari dikeluarkan juga nggak apa-apa. Ya. Bro, pertanyaannya kan begini. Ya. Tentu seorang tim advokasi, ya kan, ketika mengajukan ini mendapat mandat dari paslon, tentu punya keyakinan yang juga akan dijelaskan kepada paslon. Nah, sekarang pertanyaan kepada tim advokasi, sejauh mana keyakinan dari paslon, dari tim advokasi dalam hal ini bahwa gugatan ini akan ditolak di Bawaslu, di MA atau di P2N, yang artinya bahwa pasangan 02 artinya jadi legit apa diskualifikasi. Jadi gini, ya. Itu pertanyaan itu. Advokat itu tidak boleh memastikan. Itu yang pertama di kode etik. Saya bicara keyakinan, tidak boleh bukan memastikan kemenangan. Itu kenapa saya beberkan aturan hukumnya kepada teman-teman. Ya. Nah, sekarang kalau menurut saya Mahkamah Agung dan PT Tun Medan itu diuji kredibilitasnya. Ya, dia mematuhi aturan hukum ini atau gimana? Itu ya. Jadi sekarang masa-masa pengujian, kredibel nggak Mahkamah Agung memeriksa ini? Kalau berdasarkan aturan ya saya sudah lihatin ke teman-teman tadi, itu berkenaan dengan 73, bukan 71. Sekarang pertanyaan kalau PT Tun berkenaan atau tidak? Ya itu tadi, dia berkenaan ketika sudah selesai upaya di Bawaslu di ayat 2. Nah, saya nggak mau mengomentari bahwa dibuka saya enggak ya, karena rekan sejawat itu nggak boleh cross eksaminasi, nggak boleh kita komentari treatment dia ya, artinya nggak boleh. Tapi aturan hukumnya ngomong begitu loh sekarang. Nah, dan keyakinan kita dari tanggal 12, 13, 14, 15, saya nggak tahu. Tanya ke kawan Bawaslu, dia masukin nggak ini? Yang namanya upaya administrasi di Bawaslu. Ya. Upaya administrasi di Bawaslu. Silakan tanya ke Bawaslu OI. Kami juga nggak tahu. Kalau sampai dengan hari ini nggak ada, ya saya nggak mau berandai-andai. Aturan hukumnya ngomong gitu. Masuk ke pertanyaan yang katanya tadi aku belum kan. Ini kan bahasanya Keberatan dulu. Betul, ini kan bahasanya belum. di ayat 2 ini pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu telah dilakukan. Nggak boleh, artinya kan nggak ada pasal yang menyatakan bahwa dia bisa di bypass. Tidak menghargai Bawaslu. Kepada itu, ya. Ini saat ini kan kita masih menunggu ya Pak ya. Ya. Tapi apakah kita sedang berada di atas angin nantinya? Wah, selama keputusan KPU Ogan Ilir tidak dinyatakan oleh pihak berwenang, ya, Pengadilan Tinggi Tun atau MA itu salah, dia tetap berlaku. Tidak menganulir itu ya. Praduga benar itu Bang. Praduga benar istilahnya. Jadi kalau pertanyaannya gimana kedudukan keputusan KPU Ogan Ilir sampai hari ini, berlaku azas praduga benar. Artinya benar dia sudah dibatalkan. Nah, kalau sudah dibatalkan ya, kawan-kawan saya tahu sendiri. Artinya ketika dia kiri-kiri tidak. Ya, itu sekarang saya bukan ya. Tapi ribet saya kalau harus selesai 1 bulan sebelum pencoblosan. 30 hari. Artinya dia di expired di 9 November. Ya. Kalau kita menghitung, coba. Perkara ini kalau misalnya dia masukin ke Bawaslu, itu makan waktu 3 sampai 6 hari. Kalau kita asumsinya dari tanggal 15 expired, ya. Masuk ke PT Tun 15 hari. Masuk ke Mahkamah Agung 20 hari.
hitung sendiri. Lewat apa enggak 9 November? Oke. Itu aja. Artinya tidak ada kesempatan menang untuk itu ada gimana Pak? Nggak menyimpulkan kayak gitu. Dilaksanakan dengan menggunakan suara memuat 2 kolom yang memuat paslon atau yang tidak bergambar. Jika dia dibatalkan. Nah ini ya, terdapat pasangan calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan mengakibatkan hanya terdapat 1 pasangan calon, maka yang berlaku ayat 2. Kosong ya, tapi saya tidak menyimpulkan. Nanti kalau pertanyaannya ke situ, aturan hukumnya ngomong gitu. Ya. Mengeliminasi atau mendiskualifikasi paslon doang. Ya. Itu bukan saksi mereka mendolimi ya. Kalau ada pasangan calon menggunakan fasilitas negara, membagi-bagi menunggangi program negara, ikut pilkada, yang zolim itu siapa? Bisa tunjuk ini sambil ngobrol. Oh, boleh Pak. Mana anak dewe ini tidak boleh. Tahan terus. Lagi baca coba. Nah inilah berasnya nah. Ini duit negara ini. Bukan duit pribadi. Giro-giro. 1.000 masalahnya. Sumek, ada situ. Iya nggak Sarul. Ya. Nah. Ini 400. Sip.